Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah mengenai kasus pembunuhan ya, seorang korban bernama Indriani Dewi Eka Saputri yang ditemukan dalam kondisi dibungkus dengan selimut di kawasan Jawa Barat. Dan ternyata kan dalangnya ini adalah seorang perempuan cantik, usianya masih 24 tahun yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 11, Devara Putri Ananda. Sudah ada 3 tersangka di sini. Selain Devara juga ada Didot Alfiansyah yang merupakan kekasih dari Devara dan juga kekasih dari korban Indriani. Dan satu lagi adalah Muhammad Reza yang merupakan temennya Didot doang dan dia dijanjikan akan dikasih uang 50 juta kalau membantu melakukan aksinya tersebut. Ini yang ngebuat aku heran adalah Devara ini sebenarnya kalau untuk perhitungan caleg di daerahnya dapilnya dia ini cukup tinggi loh, dia udah peringkat ketiga atau keempat. Jadi dia ada potensi sebenarnya akan menjadi caleg terpilih. Tetapi kenapa ya? Usia masih sangat muda, masih juga good looking. Tetapi kenapa dia begitu benci banget sama Indriani? Padahal kan yang salah tuh cowoknya si Didot gitu. Yang kan kalian tahu ya bahwa alasannya Devara bahwa katanya dia itu meminta Didot kekasihnya untuk menghabisi Indriani karena dia cemburu gitu. Itu ketahuan bahwa si Didot ini 8 bulan pacaran sama Devara, baru sebulan pacaran si Didot itu ternyata menjalin hubungan dengan Indriani. Ya, ibarat KT nih ya. Kalau seandainya korban uh, apa ya, nggak bisa korban juga, aku yakin kayak dia nggak tahu gitu loh bahwa Didot tuh sudah punya pacar juga. Ya mana mau, karena logikanya bahwa si Didot ini katanya sering banget main ke rumah Indriani, sudah kenal sama keluarganya. Kan juga salah satu petunjuk pada saat kepolisian setempat dari Polda Jawa Barat menemukan adalah Didot yang menjadi pelakunya, karena dari keluarganya Indriani bilang bahwa dia punya pacar nih, pacarnya ini Didot itu yang ngejemput dia terakhir. Kalau seandainya Indriani itu adalah kekasih gelap ibarat kata, aku yakin Indriani tidak akan mengenalkan Didot ke keluarganya. Tapi karena Indriani juga nggak tahu bahwa dia sudah punya kekasih sebelumnya, ini yang menurut aku yang harusnya dihabisi buat Devara tuh bukan Indrianinya, tapi Didotnya tuh yang dibegitukan, dipotong aja. Oke, nah kemudian kronologinya kan ada beberapa temuan terbaru ya teman-teman. Kronologi ini juga sebegitu konyolnya aku ngelihat si Didot ya, kok dia nurut aja. Kalau aku ngobrol dengan beberapa temanku di pakar kriminologi ya bilang bahwa, kan aku tanya nih, bro, kalau lo lihat nih ya, kok si tersangka Didot ini, dia ini kan nurut banget sama ceweknya Devara. Kok dia mau ya melakukan hal seperti itu? Ya itu biasanya memang ada anjas karakter orang yang seperti itu. Biasanya cowok seperti ini tuh adalah dia tuh tidak punya pendirian yang kuat atau bahkan tidak punya ekonomi yang kuat. Well, fakta menunjukkan ada banyak pria di luar sana yang tidak memiliki ekonomi yang kuat biasanya akan gampang disetir oleh perempuan. To some extent ya, walaupun tidak semua seperti itu. Dan Devara ini adalah tipikal yang mengatakan bahwa dia punya rasa cemburu yang sangat tinggi dan dia ngerasa bahwa Indriani itu adalah rivalnya. Walaupun Didot mengaku bahwa dia tuh sudah mau memutuskan Indriani, tetapi Devara tuh ngerasa dia ini rival aku, masih bisa terus menghantui aku pribadi gitu. Nah, Didot dengan karakternya yang tidak kuat dan gampang disetir, pada saat Devara berkali-kali merengek dan meminta bahwa kalau kamu mau balikan lagi sama aku, kalau kamu mau aku maafkan, kamu harus habisi Indriani. Itu kan rasa kebencian yang luar biasa. Makanya gak heran perencanaan mereka itu dilakukan di 15 Februari 2024 dan 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 20 Februari 2024, Didot Alfiansyah itu nelpon lah Indriani kekasihnya bahwa nanti aku jemput di kantor ya, kita jalan-jalan ke Bogor gitu. Nah, pas udah ke Bogor tersebut, di Jalan Bukit Pelangi Sentul Bogor, itu mereka lagi berhenti, lagi ngopi, makan di sebuah tempat makan di sana, lagi bercanda. Didot sama korban Indrian itu, lah, namanya juga pacaran ya, bercanda, ngobrol, ketawa, hihi, haha, bareng juga sama Muhammad Reza temannya. Pada saat sudah selesai ngobrol-ngobrolnya, mereka kembali ke mobil, dan pada saat di dalam mobil tersebut, mereka sempat berhenti lagi di tempat yang lebih sepi. Alasannya adalah, tunggu di mobil ya, aku mau kencing dulu gitu, mau ke toilet.
Pada saat sudah masuk ke mobil tersebut, si Muhammad Reza itu dari belakang menggunakan ikat pinggangnya melakukan aksi tersebut ke Indriani. Dilakukan aksi tersebut selama 15 menit yang ngebuat Indri nggak bisa bernafas. Pada saat sudah selesai nggak bisa bernafas tersebut, udah nggak ada lagi dia di dunia ini. Ya sudah, akhirnya dibawalah ke kawasan Jakarta. 3 hari itu sempat muter-muter. Yang apesnya adalah pada saat mereka itu kan muter-muter sampai di kawasan Jawa Barat, pada saat dia itu mau dibuang dengan kondisi yang sudah ya 3 hari pasti sudah terjadi mulai pembusukan ya teman-teman ya. Itu mobilnya macet. Pada saat mobilnya macet itu kan diderek ya, harus diservis. Malam harinya mereka ini belum diservis mobilnya, tapi sudah ditaruh di tempat servis. Mereka ketakutan gitu. Makanya udahlah, kita masuk ke bengkel tersebut, kita ambil jenazahnya dan kita buang yang sudah dalam dibungkus dengan selimut tersebut. Nah, pada saat ada beberapa media massa yang mewawancarai bahwa mobil tersebut tuh baunya kayak bau udang anjas ya, wajar, udah 3 hari dan kondisi di mobil kan juga cukup panas ya kalau nggak ada AC-nya. Mobilnya ini yang juga menjadi salah satu hal, ada kayak teka-teki bau, apakah jangan-jangan ini ada unsur mistisnya. Beberapa teman-teman yang bilang di episode pertama aku ngebahas ini bahwa, Jas, tahu nggak sih kalau kita ngebawa orang yang sudah tidak bernafas lagi, memang sering terjadi mobil tuh mengalami kayak mogok. Ini kayak mistis nggak mistis sih? Menurut aku sih, percaya nggak percaya ya, ini adalah salah satu cara mungkin ada ya mungkin makhluk-makhluk Tuhan lainnya berusaha untuk membongkar kasus ini. Nah, menurut orang tua korban bahwa si pacarnya ini sebenarnya sudah sangat dekat sekali, bahkan mereka sudah punya rencana yang lebih serius, bahkan sering datang ke rumah, sering makan dan sebagainya. Dan harusnya sekali lagi untuk Devara, kamu masih sangat muda banget. Kalau kamu menemui kekasih kamu ya, melakukan hal seperti ini, harusnya kamu berterima kasih gitu. Berterima kasih karena, wah Tuhan terima kasih aku sudah dibukakan jalan, dia bukanlah calon suami yang baik, tetapi malah terjadi sebaliknya. Pasalnya ini sudah fix sih, pasalnya 340 pembunuhan berencana, dan untuk Devara ini kemungkinan besar sih akan terkena hukuman yang maksimal antara seumur hidup atau mati. Dan juga Didot Alfiansyah pun sama, dia termasuk dalam kategori adalah eksekutor dan juga dalangnya, karena dia kan yang merencanakan bersama Devara. Sementara Muhammad Reza ini dia adalah sebagai eksekutor. Tetapi ada tambahan lain, setelah mereka berhasil menghabisi Indriani, itu kan juga mereka mengambil barang-barang mewahnya. Tas Louis Vuitton, handphone, uang, dan ATM-nya juga lenyap. Ini ada pasal berlapis yang akan dikenakan. Hati-hati teman-teman ya. Sekali lagi, kasus menunjukkan bahwa kejadian seperti ini, para pelakunya ternyata memang bukanlah orang jauh, rata-rata adalah orang dekat. Jadi, hati-hati pada saat kalian pergi, apalagi dengan kekasih gitu kan ya, yang ya sama keluarga inti aja kadang bisa terjadi, apalagi hanya dengan sekedar pacar. Dan satu lagi sih, kalau buat orang Indonesia terutama perempuan, yang kalau kalian diajak keluar kota seperti ini, harus bener-bener ngasih kabar orang tua kalian, aku lagi di sini sama ini sama itu. Karena kasus seperti ini tuh bukan sekali 2 kali terjadi sih teman-teman. Turut berduka sih, apalagi waktu aku lihat kakak-kakaknya dari Indriani Dewi Eka Saputri nangis di media massa bahwa adik saya tuh sempat cerita bahwa dia mau jalan-jalan ke Bogor sama pacarnya, terus sudah di hari kejadian dekat-dekat waktu kematian tersebut, saya sempat chattingan, WhatsAppan dengan Indri, tapi jawabannya itu udah berbeda. Saya yakin sekali pada saat saya chattingan tersebut dengan WhatsAppnya Indri, kayaknya yang megang HP-nya itu bukan lagi Indri, kemungkinan besar Devaranya atau Didot. Karena bahasanya aneh sekali, ya wajar, 3 hari setelah kejadian tersebut, ya Indriani itu kan masih bersama mereka di mobil tersebut. Sebenarnya mereka mau dibuangnya ini kalau nggak salah itu ke kawasan Pangandaran, teman-teman. Karena mungkin mau dilarung ke laut yang jauh biar nggak ketahuan untuk menghilangkan jejak-jejaknya. Gila ya, cinta itu kadang bisa sebuta itu ya. Ya itulah, harusnya yang dihabisi bukan Indrianinya tapi Didotnya gitu. Oke lah, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan kita lihat nanti rekonstruksinya seperti apa, karena rekonstruksi ini akan dilakukan langsung di beberapa wilayah tempat kejadian perkaranya.
nggak hanya di kawasan Jawa Barat, tapi juga di Jakarta pun akan di Bogor ya. Itu nanti akan dilakukan juga olah TKP dengan detailnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.